keanekaragaman kebudayaan dan masyarakat dalam suatu wilayah atau tempat memberikan kesan tersendiri, yaitu walaupun ada banyak perbedaan kita dalam satu negara, tetapi kita tetap satu. Banyaknya suku bangsa di suatu negara tidak akan membuat kita terpecah belah, karena adanya sifat menghargai satu sama lain. Hal itulah yang membuat kita bersatu. Baik, untuk memperjelas materi kelompok kami pada diskusi kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada presenter kelompok saya untuk memaparkan materi-materi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang konsep suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas diri sendiri, akan kesatuan kebudayaan dan juga dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Suku bangsa tersebut ditentukan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan, bukan ditentukan oleh orang luar ataupun orang yang tidak bersangkutan. Cara kita mengetahui suku bangsa tersebut adalah dengan cara melihat corak khas yang ditampilkan oleh warga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua, ada beragam kebudayaan suku bangsa. Selain masalah besar kecilnya jumlah penduduk suatu bangsa, ada juga masalah perbedaan asas dan kompleksitas dari unsur kebudayaan yang dihadapi oleh sarjana antropologi dan menjadi pokok penelitian atau pokok deskripsi etnografinya. Ada 6 macam kriteria mata pencarian dan sistem ekonomi suku-suku bangsa di dunia, yaitu yang pertama ada masyarakat pemburu dan peramu, yang kedua ada masyarakat peternak, ketiga ada masyarakat peladang, keempat ada masyarakat nelayan, dan kelima ada masyarakat petani pedesaan, dan yang terakhir ada masyarakat perkotaan kompleks. Yang ketiga ada konsep daerah kebudayaan. Penggolongan beberapa kebudayaan dalam suatu daerah merupakan dilakukan berdasarkan atas persamaan ciri-ciri yang mencolok. Ciri tersebut tidak hanya berwujud unsur kebudayaan fisik, atau misalnya alat-alat berburu, alat-alat bertani, alat-alat transportasi, senjata, bentuk-bentuk ornamen, perhiasan, bentuk-bentuk dan gaya pakaian, bentuk-bentuk tempat kediaman, dan sebagainya. Tetapi juga unsur-unsur kebudayaan yang lebih abstrak dari sistem sosial atau sistem budaya, atau misalnya unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, sistem perekonomian, upacara-upacara keagamaan, unsur cara berpikir, dan adat istiadat. Baik, yang ke-C ada daerah-daerah kebudayaan di Amerika Utara. Ada beberapa macam negara di beberapa daerah, pastinya juga memiliki beberapa jenis kebudayaan di daerah Amerika Utara. Menurut klasifikasi Lax-Wissler, ada beberapa kebudayaan daerah Amerika Utara. Antara lain yaitu daerah kebudayaan Eskimo, daerah kebudayaan Yukon Mackenzie, yang ketiga ada daerah kebudayaan pantai laut, yang keempat ada daerah kebudayaan dataran tinggi, yang kelima ada daerah kebudayaan plains, yang keenam ada daerah kebudayaan hutan timur, yang ketujuh ada daerah kebudayaan California, yang ke-8 ada daerah kebudayaan barat daya, yang ke-9 ada daerah kebudayaan Tenggara, yang ke-10 ada daerah Saya ucapkan terima kasih kepada presenter pertama, yaitu Sevi Ananda, karena telah memberikan materinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter kedua, yaitu Saudari Zahrina. Kepada Saudari Zahrina, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiskusikan tentang daerah-daerah kebudayaan di Amerika Latin. Daerah-daerah kebudayaan di Amerika Latin dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pengolongan daerah-daerah kebudayaan di Amerika Latin yang dibagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama, Circum Caribbean Cultures atau budaya Circum Caribia. Circum Caribia dicirikan oleh antropologi Julian Stewart yang mengendik Handbook of South American Indian. Ini mencakup masyarakat adat di Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara. Yang kedua ada Andean Civilization atau peradaban Andes. Peradaban Andes adalah sejumlah kebudayaan yang berkembang di wilayah pegunungan Andes yang terbentang dari Kolombia Selatan hingga Argentina dan Chili Utara. Yang ketiga ada Tropical Forest Culture atau budaya hutan tropis. Hutan tropis adalah hutan yang terletak di wilayah tropis, yaitu suatu wilayah yang terletak pada lintang 23, derajat LU dan 23, derajat LS. Yang keempat ada marginal cultures atau budaya marginal. Marginal adalah sekelompok orang yang dipinggirkan dan bahkan mereka dianiaya serta mengalami ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Yang kedua ada daerah-daerah kebudayaan di Amerika Latin. Yang pertama ada daerah kebudayaan Cacicue. Daerah kebudayaan Cacicue meliputi kebudayaan yang dulu maupun sekarang tersebar di Kepulauan Karibia. Yang kedua, zaman pre-Inca, zaman kerajaan negara Inca di pegunungan Andes dan suku-suku bangsa rakyat Indian. Yang ketiga, ada daerah kebudayaan Andes Selatan meliputi kebudayaan suku-suku bangsa-bangsa yang hidup di bagian utara negara Chili dan Argentina. Yang keempat, ada daerah kebudayaan rimba tropis meliputi kebudayaan suku-suku bangsa di perairan sungai Amazon dan anak-anak sungainya. Yang kelima, ada daerah kebudayaan berburu dan meramu. Berburu dan meramu adalah daerah yang dulu oleh Cooper disebut marginal kultur area. Suatu daerah budaya atau kultur area adalah suatu daerah geografis dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Yang E ada sub-sub kawasan geografi di Oceania. Kebudayaan dari penduduk di Lautan Teduh dalam keseluruhan belum pernah dibagi oleh para ahli antropologi, hingga dibagilah menurut 4 sub kawasan geografi, yaitu kebudayaan penduduk asli Australia dan Irian dan Malaysia, Mikronesia, dan kebudayaan penduduk Polinesia. Pembagian tersebut merupakan ciri-ciri geografi, namun nampak juga perbedaan secara umum mengenai ciri-ciri antropologi fisik, bahasa, sistem kemasyarakatan, dan kebudayaan dari penduduk yang mendiami masing-masing 4 sub kawasan dari Oceania itu. Penduduk Polinesia juga memiliki ciri fisik yang khas juga, yaitu ciri-ciri Polinesian, dan mereka juga menggunakan bahasa keluarga. Dari sudut etnografi penduduk Polinesia menunjukkan ragam dari yang sangat sederhana hingga yang sangat kompleks, dan bersistem sosial berdasarkan kerajaan, upacara-upacara keagamaan, dan seni patung. Yang F ada daerah-daerah kebudayaan di Afrika. M.G. Hershkovich mengklasifikasikan ke dalam 10 daerah kebudayaan, seperti sangat kasar dan impresionatif, namun cukup memuaskan untuk zaman pengetahuan orang Amerika. M.G. Hershkovich dan G.P. Murdoch dikombinasikan sehingga diperoleh suatu sistem yang membagi Afrika dan Madagaskar ke dalam 18 daerah kebudayaan, yaitu daerah kebudayaan di Afrika Utara, daerah kebudayaan hilir Sungai Nil, daerah kebudayaan Sahara, daerah kebudayaan Sudan Barat, daerah kebudayaan Sudan Timur, daerah kebudayaan hulu tengah hilir Sungai Nil, daerah kebudayaan Afrika Tengah, daerah kebudayaan hulu selatan Sungai Nil, daerah kebudayaan Tanduk Afrika, daerah kebudayaan Pantai Guinea, daerah kebudayaan Batu Khatulistiwa, daerah kebudayaan Batu Danau-Danau, daerah kebudayaan Batu Timur, daerah kebudayaan Bantu Tengah, daerah kebudayaan Bantu Barat Daya, daerah kebudayaan Bantu Tenggara, daerah kebudayaan Ocaisan, dan daerah kebudayaan Madagaskar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada presenter kedua, Saudari Jahrina. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter ketiga, yaitu Saudari Nandek Prancis. Kepada Saudari Nandek Prancis, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk presentasi. Daerah-daerah kebudayaan di Asia dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah daerah kebudayaan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan suatu wilayah yang berada di bagian tenggara benua Asia.
Negara-negara yang ada di Asia Tenggara adalah Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Yang kedua adalah daerah kebudayaan Asia Selatan. Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah di anak benua India. Negara-negara selatan yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Yang ketiga adalah daerah kebudayaan Asia Barat Daya. Timur Tengah adalah sebutan lain dari Asia Barat Daya. Timur Tengah memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi yang melimpah. Yang keempat adalah daerah kebudayaan Cina. Cina memiliki ciri yang merupakan negara terluas keempat di dunia, memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, dan terdapat tembok besar Cina atau disebut dengan The Great Wall, yang termasuk salah satu keajaiban dunia. Yang kelima yaitu daerah kebudayaan Stepa Asia Tengah. Negara-negara Asia Tengah yaitu Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Yang keenam adalah daerah kebudayaan Siberia. Siberia adalah wilayah luas yang terletak di Rusia dan sebelah utara Kazakhstan. Yang ketujuh adalah kebudayaan Asia Timur Laut. Asia Timur Laut mengacu terhadap sebagian daerah benua Asia, yaitu daratan luas dan kepulauan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Suku-suku bangsa di Indonesia. Yang sudah kita ketahui, suku-suku di Indonesia sangat beragam. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Daerah Indonesia dibagi menjadi 19. Yaitu Aceh, Gaya Talas dan Batak, Nias dan Batu, Minangkabau, Mentawi, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon Maluku, Kepulauan Barat Daya, Sumatera Selatan, Enggono, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Sangit, Talaut, Gorontalo, Irian, Timur, Bali, Lombok, Jawa Tengah, Timur, Surakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Ras dan bahasa dan kebudayaan. Ras adalah warna kulit. Ras manusia dapat dikelompok menjadi 5 macam, yaitu yang pertama Negroid. Negroid adalah orang suku bangsa yang berkulit hitam dan rambut keriting. 2. Mongoloid, yang berkulit kuning, langsat, rambut kaku, dan bermata sipit. Yang ketiga adalah Kaukasoid, yang berkulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Yang keempat Australoid, yang berkulit hitam atau sawo matang. Yang kelima adalah Khoisan atau Afrika Selatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presenter ketiga Nandek Prancis. Mungkin dari penyampaian materi oleh presenter kelompok kami ada yang kurang paham. Kami akan menampung 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, kepada saudari Maisar Hawa, saya persilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisar Hawa, saya perwakilan dari kelompok 4 dan ingin menanyakan kepada kelompok 7. Pertanyaannya, masyarakat di Indonesia memiliki keberagaman. Apa manfaat keberagaman di Indonesia? Sekian.
Apakah pertanyaannya bisa diulang? Masyarakat di Indonesia memiliki keberagaman. Apa manfaat keberagaman di Indonesia? Baik, terima kasih kepada Saudari Maisar Hawa. Baik, kepada Saudari Nur Hadiah, saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadiah, izin bertanya. Budaya Indonesia kan beraneka ragam dan beraneka jenis. Saya mau nanya, bagaimana cara kita sebagai manusia untuk menjaga keberlangsungannya itu? Terima kasih. Baik, kepada Saudari Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 7. Apa perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nurul. Untuk pertanyaan dari Saudari Maisar Hawa akan dijawab oleh presenter pertama saya, Septi Ananda. Kepada Saudari Septi Ananda, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Maisar Hawa. Dari yang kita ketahui, bahwa keberagaman di Indonesia itu sangat banyak. Keberagaman tersebut dapat mempererat persaudaraan antar masyarakat dan dapat juga memperkaya budaya nasional yang ada di Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada presenter pertama telah menjawab pertanyaan dari Saudari Maisar Hawa.
Untuk pertanyaan dari Saudari Nurhadiah akan dijawab oleh presenter kedua saya, Jahrina. Kepada Saudari Jahrina, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nurhadiah. Dengan budaya Indonesia yang begitu beragam dan beraneka jenis, dan bagaimana cara kita sebagai manusia menjaga keberagaman itu, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, lebih mengutamakan kepentingan negara tanpa mensampingkan masing-masing budaya. Cara menjaganya adalah saling menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, belajar mengenal perbedaan antar daerah supaya kita bisa belajar menghargai perbedaan dan bersikap toleransi, saling menghormati walau perbedaan fisik, agama, suku, dan ras. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada presenter kedua saya, Jahrina, karena sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Nurhadiah. Untuk pertanyaan dari Saudari Nurul akan dijawab oleh presenter ketiga saya, Nadek Prancis. Kepada Saudari Nadek Prancis, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih moderator sudah mengirimkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara suku bangsa satu dengan yang lainnya? Jawabannya adalah adat istiadat setempat, penggunaan pakaian adat, budaya bahasa, dan rumah adat yang berbeda, serta perbedaan letak geografis atau pulau. Terima kasih sudah saya sampaikan, lebih kurang saya maaf, saya kembalikan kepada moderator. Apakah Saudari Nurul sudah puas dengan jawabannya? Iya, bisa, puas. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami tentang aneka ragam kebudayaan dan masyarakat. Adapun kesimpulannya adalah, jadi kebudayaan yang dijadikan dasar dari suatu pergolongan daerah kebudayaan bukan hanya unsur-unsur kebudayaan fisik saja. Misalnya, alat-alat yang digunakan berbagai jenis mata pencarian hidup, yaitu alat bercocok tanam, alat berburu, dan alat transportasi, senjata, bentuk-bentuk ornamen, gaya pakaian, bentuk rumah, dan sebagainya. Tetapi juga unsur-unsur kebudayaan abstrak seperti unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, sistem perekonomian, upacara keagamaan, adat istiadat, dan lain-lain. Persamaan ciri-ciri mencolok dalam suatu daerah kebudayaan biasanya hadir lebih kuat pada kebudayaan-kebudayaan yang menjadi pusat pada kebudayaan yang bersangkutan, dan makin tipis di dalam kebudayaan-kebudayaan yang jaraknya makin jauh dari pusat tersebut. Baik, saya selaku moderator, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Untuk menutup diskusi kelompok kami pada hari ini, saya kembalikan kepada MC Saudari Rizkina Ramadhani. Baiklah, terima kasih Saudari Juliana. Sekian dari presentasi kami hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu.